warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibrahim. Saya salah satu teknisi di TOSMES atau ASH, Car Computer Specialist. Pada video kali ini saya akan memberikan sedikit panduan atau cara bagaimana membaca si ECU data atau program ECU. ECU adalah singkatan atau kepanjangan dari Engine Control Unit, atau banyak juga orang yang bilang bahwa ini adalah ECM atau ECM, Engine Control Module. Dan ECU ini biasanya terdapat di sebuah kendaraan yang sudah menggunakan sistem injeksi. Bagaimana kita banyak tahu bahwa hampir semua kendaraan atau semua kendaraan yang ada sekarang itu sudah menggunakan ECU. Sebenarnya ECU sendiri itu banyak sekali macamnya. Makanya untuk memudahkan kita mengetahui jenis-jenis ECU, aturan internasional sudah menentukan atau menetapkan bahwa modul yang terdapat dalam satu kendaraan itu dibagi 3 bagian. Yang pertama powertrain, yang kedua body atau powertrain system, body system, dan yang ketiga adalah chassis system. Nah, ini yang terdapat di powertrain system. Dan aturan tersebut juga untuk memudahkan kita mengetahui problem-problem yang ada. Contohnya ketika kita menggunakan scanner atau diagnostic tool, biasanya ketika ada masalah di engine atau di matic, itu akan muncul trouble code diawali dengan huruf P atau P for powertrain. Dan ketika juga muncul di chassis, itu akan muncul C atau huruf C di awal trouble code tadi. Dan untuk di body sendiri, itu akan muncul B atau B untuk body system. Nah, di sini saya akan beri beberapa contoh jenis-jenis ECU. Ini adalah ECU Hilux yang dipakai di mobil Toyota atau di mobil Toyota Hilux untuk yang diesel. Dan ini ada juga ECU juga nih, Engine Control Module juga. Tapi ini kalau nggak salah ini Ayla atau AG. Ini pembuatnya adalah Bosch. Oke, dan ini juga ada lagi, ini Hyundai. Saya belum tahu ini Hyundai juga, Hyundai apa ini? Nah, ini pembuatnya Continental. Oke, saya juga akan kasih beberapa contoh juga. Nah, ini juga buat Toyota juga, tapi ini yang baru. Ini EPS atau Electronic Power Steering. Nah, ini yang biasanya ada di chassis. Jadi ketika ada trouble code di bagian EPS, itu akan muncul di trouble code-nya itu C, huruf C. Nah, itu menandakan bahwa dia ada di bagian chassis system. Ini ada airbag. Ini juga Continental juga yang buat. Nah, ini biasanya adanya di body. Jadi kalau kita mau baca, kalau ada pilihan powertrain, ada body, ada chassis. Ketika masalahnya ada di airbag, berarti kita harus masuk di body. Nah, ini jenis-jenis ECU. Jadi ada banyak sekali modul-modul yang terdapat dalam kendaraan. Tergantung kendaraan itu sendiri. Ada yang medium atau ada yang masih standar. Standar tuh biasanya terdapat cuma hanya ada engine, automatic, terus ya paling ada AC, instrument cluster. Nah, itu mungkin yang biasa. Atau yang medium class, biasanya sudah terdapat ABS, bahkan ada juga yang menggunakan traction control, ada yang menggunakan electronic stability program. Jadi ada ABS with ESP. Terus yang di high level biasa atau high class atau high tech, biasanya banyak sekali modul terdapat di kendaraan tadi. Ada sunroof, ada air suspensi, ada maybe ABS with ESP with traction control with brake assist. Jadi banyak sekali terdapat di kendaraan. Bicara tentang bagaimana cara membaca si komputer tadi, itu ada 2 cara. Yang pertama biasanya menggunakan diagnostic tool, baik dia yang menggunakan original atau yang universal, as long as dia support SIG 2534. Jadi itu support programming, bisa read, bisa
right. Contohnya kalau yang original biasanya Toyota menggunakan Intelligent Tester, atau yang terbaru sekarang biasanya menggunakan OTC. Terus juga ada Nissan menggunakan Consult, Mitsubishi menggunakan MUT, ada MUT3, ada MUT Lite. Terus juga ada Honda itu HIM. Terus juga ada Ford biasanya menggunakan VCM. Banyak sekali soalnya macam si scanner tadi. Jadi kita bisa membaca data menggunakan scanner atau scan tool selama si modul tadi juga support untuk onboard programming. Jadi kita tinggal colokin si OBD atau onboard diagnostic soket OBD, karena di situ kalau yang terbaru biasanya itu menggunakan OBD 2 yang 16 pin, dan itu sudah diberlakukan kendaraan itu harus menggunakan OBD. Jadi selama si komputer yang terdapat atau si modul yang terdapat di mobil tadi juga ada support untuk onboard programming, dan juga si diagnostic tool juga support untuk onboard programming, itu kita bisa melakukan reading data atau writing data. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, kita juga bisa membaca menggunakan programmer, atau ada di luar sana sudah banyak terjual universal programmer. Mungkin saya akan kasih contoh. Ini adalah salah satunya. Nah, ini KeyTag. KeyTag ini alat yang saya akan gunakan nanti untuk ngebaca data Hilux, Toyota Hilux, yang video berikutnya akan saya sajikan. Dan ini adalah introduction. Saya sendiri punya beberapa macam, dan ini bisa dibeli, banyak yang sudah menjualnya. Dan ini juga ada, saya kasih contoh beberapa. Ini ada juga PS ini. Nah, ini juga bisa dilakukan alat untuk ngebaca data si ECU. Kerjanya sama KeyTag, cuma ini lebih banyak dipakai. Saya lebih banyak menggunakan untuk mobil-mobil Asia dengan ini. Walaupun ini juga banyak juga atau support juga untuk mobil-mobil Asia. Mobil-mobil Asia. Nah, terus juga ada, saya juga ada ini yang kecil. Ini namanya Xproc. Biasanya saya menggunakan ini untuk baca serial from. Kadang-kadang juga ada flash. Ini bisa menggunakan ini. Cukup sih, berguna juga. Jika ada sebagian lagi, dan ada beberapa lagi yang saya punyai, cuma mungkin karena tutorial ini kita akan belajar cara membaca si komputer atau si data ECU menggunakan KeyTag. Ya, karena perusahaan mobil itu banyak, itu otomatis juga akan banyak juga perusahaan-perusahaan si ECU. Contohnya tadi ada Bosch, ada Continental, ada Delphi, ada Autoliv, ada Keihin, ada Hitachi, ada Denso yang mungkin kita akan di tutorial nanti kita akan gunakan, atau kita akan membaca ECU Denso ini. Terus juga ada Sagem, ada Delphi, ada Mitsubishi. Banyak sekali perusahaan-perusahaan ECU. Karena perusahaan ECU juga banyak, otomatis masing-masing punya versi. Jadi cara bacanya pun juga berbeda-beda. Ada yang dia harus dengan jumper, ada juga harus short to ground atau dikonekkan ke ground. Ada juga yang harus ditambahkan resistor untuk ngebaca si data tadi. Ada juga yang berbeda cara bacanya, berbeda juga cara writingnya. Jadi itu tergantung dari perusahaan-perusahaannya tadi. Mungkin di sebagian programmer itu ada caranya atau manualnya bagaimana membaca data tadi. Mungkin untuk persiapan saya rasa cukup. Mudah-mudahan ini juga bisa berguna. Terima kasih sudah lihat video ini. Saya berharap ini bisa bermanfaat buat beginner. Ya, thank you for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.